Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha, saya dari kelas 12 jurusan multimedia. Di sini saya ingin memenuhi atau membuat salah satu tugas DMI, yaitu desain media interaktif, yang dimana tugas tersebut mewawancarai salah satu guru. Tugas tersebut juga dibimbing oleh Bapak Muhammad Ohan. Saya membuat atau memenuhi tugas ini bersama rekan saya, yaitu Kaisa Mai Putri Lestari. Selebihnya dia akan memperkenalkan identitasnya sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaisa Mai Putri Lestari, saya kelas 12 jurusan multimedia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat, jangan sakit-sakit ya. Di sini saya dan rekan saya ingin mewawancari salah satu guru di SMK Al-Fadilah yang bernama Bapak Ujang Supriyati. Beliau mengajar pelajaran kewirausahaan di sekolah ini. Yuk ikuti saya untuk mengunjungi beliau. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Mari kita mulai mewawancarai hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ujang Supriyati karena kami berdua telah waktu istirahatnya. Di sini kami juga bermaksud untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi salah satu tugas desain media interaktif, yang dimana tugas tersebut dibimbing oleh Bapak Muhammad. Kami berdua akan memberikan 3 pertanyaan saja untuk Bapak jawab. Terima kasih. Pertanyaan tersebut seputaran pengalaman Bapak saat mengajar di sekolah ini. Pertanyaan pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Kaisa Mai Putri Lestari. Saya persilakan. Ya. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak karena Bapak bisa disebut guru baru di SMK ini. Apa kesan Bapak ketika selama mengajar dan membagikan ilmu kepada SMK Al-Fadilah ini, termasuk kepada kelas 12 jurusan multimedia ataupun TBS? Salah satu yang memang harus Bapak garis bawahi di sini, ada salah satu motivasi ya yang bisa membawa dampak yang positif. Tentunya kita tugas Bapak di sini mungkin sesuai dengan makol ya, mata pelajaran yang Bapak harus sampaikan kepada siswa dan siswi di SMK Al-Fadilah ini. Mungkin salah satunya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita memberikan sebuah edukasi di dalam memberikan pembelajaran tersebut, yang pertama adanya kemauan. Yang ketiga, kita harus memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat buat siswa dan siswi di sini. Karena tujuan sebagai guru ini kan bukan hanya mengajar saja, tetapi juga tentunya ada sebuah memberikan motivasi, membimbing kan gitu. Lalu memberikan sebuah energi yang bisa membuat siswa dan siswi ini bukan harus menjadi pintar, tetapi harus menjadi cerdas. Nah, Bapak mengapresiasi dengan kesemangatan dari semua siswa dan siswi di sini luar biasa. Walaupun perjalanan Bapak nan jauh di sana, perjalanan Bapak dari rumah ke sini itu sampai 1,5 jam, gitu kan? 1,5 jam. Tidak melihat dari sisi yang bisa membuat senang terhadap diri Bapak saja, tetapi ini juga harus membuat senang terhadap siswa juga kan gitu. Karena tujuan utamanya adalah memiliki nilai ibadah. Keduanya memiliki ilmu yang bermanfaat.
yang bisa diberikan kepada para siswa dan siswi yang ada di sini gitu kan itu. Nah, luar biasa dengan melihat motivasi daripada semua siswa dan siswi di sini tuh Bapak mengapresiasi sehingga bagaimana caranya bahwa kalian itu harus menjadi generasi penerus ya. Nah, siapa lagi yang nanti akan menggantikan diri Bapak kan kalau bukan kalian semua kan. Nah, cita-cita kita jangan sampai tanggung-tanggung. Bisa menjadi presiden kah? Terus lagi bisa jadi gubernur kah? Bisa jadi menteri, bahkan bisa menjadi pejabat-pejabat negara yang lainnya gitu kan. Tapi kalian ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merugikan terhadap orang lain. Justru harus bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Contoh lah, Bapak sendiri tadi ditanyakan apa sih motivasi Bapak sebagai guru baru di sini, terus perjalanan Bapak dari rumah sampai datang ke sini itu lebih daripada berjam-jam kan gitu ya. Apa yang membuat motivasinya? Yaitu tujuan Bapak itu ingin memanfaatkan sebuah ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya gitu kan gitu. Nah, karena di sini jelas bahwa seorang guru ini ya, maksudnya seorang guru ini harus berkontribusi yang nyata, berkontribusi bagaimana memanfaatkan ilmu yang dimiliki sehingga bisa dikembangkan terhadap masyarakat. Itu mungkin seperti itu. Ya, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya saya alihkan kepada rekan karena sudah terkontaminasi dengan zaman. Nah, media sosial juga bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang sangat positif sebenarnya ketika kita ini memiliki pola pikiran-pikiran yang memang cerdas tadi. Nah, jadi jangan dimanfaatkan terhadap sebuah adanya, kalau generasi sekarang ini senangnya wah lihat drakor kan, drama Korea ya, terus adanya film-film yang lain atau sinetron yang lain, ya cuma dimanfaatkan terhadap sebuah edukasi gitu, nah manfaatkan itu. Nah, salah satunya tadi muatan lokal pencaksilat ini merupakan sebuah jati diri bangsa yang harus kita mumpuni, yang harus kita miliki. Nah, karena sebuah kesenian budaya ini ketika negara ini sudah hilang dan sudah tidak mengingatkan terhadap sebuah sejarah, tidak mengingatkan sebuah budaya, maka mau bagaimana negara ini kan gitu. Nah, coba lihat dengan kondisi keadaan negara yang kan gitu. Sudah banyak orang-orang yang memang memiliki kepentingan pribadi gitu ya. Nah, mungkin insya Allah dengan hadirnya Bapak di sini, ayo kita bangun, kita bangkitkan kembali, kita bangun bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang bergengsi, sekolah yang berhasil guna dan berdaya guna, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Karena apa? Karena kalian lepas dari sini itu akan menjadi orang-orang yang dibutuhkan di masyarakat. Apakah Bapak hanya terfokus pada pendidikan saja atau memang ada pekerjaan sampingan yang Bapak prioritaskan dalam kehidupan? Sebenarnya sih semua juga prioritas bagi Bapak itu. Semua prioritas. Memang Bapak selain daripada mengajar di sini juga ada kegiatan-kegiatan pekerjaan yang memang berhubungan dengan masyarakat banyak. Nah, alhamdulillah
tadi kembali kepada amanah tadi. Walaupun Bapak sebagai putra daerah, tetapi Bapak ini dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin sebuah lembaga yang cukup besar. Apa itu nama lembaganya? Adalah nama lembaganya Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia. Dan kebetulan dari 15 provinsi dan ditambah 47 kabupaten kota itu ada tingkat pimpinan daerah, tingkat provinsi, ada tingkat cabangnya, kan itu. Nah, berapa juta buruh yang Bapak pimpin di seluruh Indonesia ini. Nah, makanya kenapa Bapak dalam 1 minggu ini ada pekerjaan yang lain, 2 hari Bapak pulang balik ke Jakarta, itu salah satunya Bapak mengurus kepentingan masyarakat yang banyak. Sebenarnya tidak ada yang semua juga prioritas. Sekolah juga ini merupakan sebuah prioritas. Bapak sebagai tenaga pendidik di sini, ini sebuah prioritas. Nah, terus Bapak juga punya rasa tanggung jawab di luar, itu juga prioritas. Nah, artinya bahwa semuanya tidak ada yang spesial. Nah, Bapak mengurus kalian juga spesial bagi Bapak, kan gitu. Itu adalah jati diri Bapak sebagai seorang guru, yang notabene seorang guru ini ya harus menerima apa adanya. Tidak melihat ada apanya, tapi apa adanya harus Bapak terima. Bukan ada apanya, bukan. Gitu ya. Jadi Bapak pasti selalu mengembangkan waktu antara mengajar dan Oh iya. Selain daripada Bapak punya pekerjaan di luar, bukan hanya sebagai guru, juga Bapak sebagai dosen, juga mengajar juga sebagai dosen. Ya, insya Allah ini akan menempatkan diri Bapak ini semuanya sama-sama harus Bapak tanggung jawab. Gitu. mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga bisa bermanfaat dan Ya, mudah-mudahan jawaban Bapak puas ya buat kalian ya. Puas. Oke.